Saya terus terang hati-hati ya untuk menanggapi isu amandemen. Jadi saya khawatir justru malah jadi kotak Pandora. Keluar semua aspirasi. Dugaan saya ya, feeling saya. Saya kira Pak Jokowi di masa pemerintahan Pak Prabowo tidak akan sampai terjatuh. Ada juga mantan presiden yang tingkat kedisukaannya jauh di bawah Pak Jokowi. Saya nggak enak juga nyebutnya. Assalamualaikum, kembali lagi di Oke, radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast paling fenomenal di negeri ini. Alas. Di Asia dan sebagian Vanuatu. Bikin terang. Dan alhamdulillah saya kemarin sendirian, sekarang udah berdua partner saya. Iya. Anis hasil cuti Abdul Suki. nih, hasil cuti. Iya, hasil cuti. Pilek. Hari ini kayaknya kita masih ngomongin politik nih. Masih rame politik. Karena, masih nyambung yang kemarin juga ya. Karena lo ya Mas Gaib ya. ada istilah politik adalah panglima. Kalau gua mah gajian. Semua putusan negeri ini ada kaitannya sama politik. Dan Betul, kali ini kita akan ngobrol dengan orang yang agak mumpuni untuk bahas soal politik, walaupun lama tidak kelihatan di TV. Iya. Ya. Kenapa kah? Ya. Tahu-tahu udah guru besar ya. Iya, Prof. Burhanuddin Muhtadi, salah satu pendiri dari Indikator Politik, iya. dan juga guru besar di UIN Jakarta. Jakarta. Halo Prof. Halo, apa kabar? Anissa, apa kabar Mas Gaib? Alhamdulillah. Sibuk apa Prof? Sekarang udah jarang kelihatan di TV ya? Iya, kalau hadir secara langsung memang saya membatasi. Tetapi kalau undangannya via Zoom itu saya usahakan untuk hadir. Tapi memang belakangan lebih banyak sibuk di urusan akademik ya. Jadi melakukan riset-riset akademik untuk kepentingan buku, jurnal ya, yang kebetulan cukup menyita waktu karena harus turun langsung mengolah data, what behind the numbers, sesuatu hal yang mungkin kurang menarik ya buat TV atau buat media karena kurang soundbite. Tetapi Kurang awam ya Prof ya. Ya, tetapi saya menikmati ya diskusi dengan peer dalam bidang yang sama dengan para ahli, dan itu cukup menyita waktu dan akhirnya saya batasi sedikit ya untuk tidak terlalu masuk atau sering ya hadir di media. Kalau lihat wajahnya Prof. Burhan dari dulu sampai sekarang kan begini-begini aja ya. Iya. Begini aja. Beda dengan politik kita sekarang. Kalau politik itu kan berubahnya bisa terlampau cepat. Iya. Bahkan Yang tadinya mencaci jadi memuji, yang tadinya memuji jadi mencaci. Yang Kadang-kadang tadinya berduet jadi berduel, atau yang berduel jadi berduet. saya suka gatel pengen, kalau anak sekarang mungkin lebih high tech ya, mereka cepat ngedit, pengen disatu-satuin, potong-potong satu-satuin gitu. Prof, bandingin tahun ke tahun. Kenapa di kita tidak seperti di negara lain? Ketika dia oposisi, ya dia oposisi Posisi dari itu. awal sampai akhir. Kenapa di kita begitu oposisi dan ada yang menang langsung semuanya jadi koalisi? Iya. Apa karena kita multi partai itu, Prof? Iya, jadi memang ada desain institusi yang membuat politik kita menjadi sangat cair dan nir ideologis. Nah, multi partai memang menjadi salah satu sebab, tapi bukan satu-satunya penyebab ya mengapa politik kita begitu cair, karena banyak juga sistem multi partai yang sangat ideologis. Tapi dalam konteks di Indonesia, sistem multi partainya itu nir ideologis. Jadi satu partai dengan partai lain itu relatif susah untuk dibedakan satu sama lain. Iya. Jadi yang membuat mereka bersatu membentuk namanya kartel politik itu adalah kepentingan, jadi kepentingan sesaat, bukan isu ideologis atau programatik. Nah, penyebab utamanya memang kita kehilangan diferensiasi ideologis, terutama pasca Orde Baru ya. Jadi zaman pemilu tahun 55, zaman Soekarno, itu ada banyak pembelahan sosial yang hidup dan direpresentasikan oleh partai-partai. Ya. Entah itu berbasis kelas, entah itu berbasis regionalisme, entah itu berbasis agama, nasionalisme, itu hidup semua. Tapi zaman Orde Baru melalui fusi partai-partai itu hanya satu cleavage, satu pembelahan sosial yang dipersilahkan untuk hidup. Namanya adalah isu agama ya. Jadi partai-partai Islam dikumpulkan menjadi satu namanya P3, sementara partai-partai nasionalis dan Kristen dikumpulkan jadi satu namanya PDI.
Nah, ini yang secara tidak langsung membuat pembelahan sosial berbasis agama versus nasionalis itu hidup sampai Soeharto jatuh. Itu udah dimulai sejak Orde Baru. Orde Baru. Sementara cleavage yang lain, Mas, itu diterabas, dihabisin. PKI tidak boleh lagi memakai isu kelas, bahkan partainya dilarang untuk hidup. Ya. Isu regionalisme nggak hidup. Dulu tahun 55 itu isu regionalisme itu luar biasa kuat. Jadi daerah itu penting, tidak hanya Jakarta. Tapi zaman Orde Baru kan sentralisme terpusat. Dan itu yang membuat ketika Orde Baru jatuh, banyak partai yang mencoba menghidupkan pembelahan sosial lama, nggak hidup, mati semuanya. PRD gagal menghidupkan isu kelas. PPD ingat nggak dulu partai yang ada gambar payungnya itu juga nggak hidup ya. Dan satu-satunya pembelahan sosial yang masih hidup adalah agama dan nasionalisme. Jadi itu yang kemudian makin lama makin mengecil, diferensiasi antar partai. Partai yang nasionalis juga tidak mau disebut nasionalisme murni, mereka makin agresif merebut segmen pemilih Muslim. Partai Islam pun juga nggak mau disebut sebagai partai Islam, mereka juga mau disebut sebagai partai Islam yang nasionalis. Jadi religius nasionalis atau nasionalis religius. Akhirnya makin kabur, makin tidak jelas jenis kelamin ideologis antar partai, dan yang jelas antar mereka adalah siapa ketua umumnya. Jadi di luar itu nyaris tidak ada, dan karena tidak adanya pembeda secara ideologis dan programatik, akhirnya kalau sudah pemilu, setelah pemilu berakhir, mereka rame-rame masuk dalam kekuasaan. Nanti menjelang pemilu ada perbedaan lagi, tapi perbedaannya berdasarkan pada figur. Jadi ini memang kompleks ya masalahnya ya. Dan menurut saya ini yang membuat pemilu kita, politik kita menjadi sangat cair. Yang jadi, tadi Prof, yang membuat kita menjadi sangat kesulitan untuk mengikuti perubahan. Jadi sangat cepat. Kami melihatnya politik menjadi sangat transaksional. Itu. Jadi itu implikasi dari politik nir-ideologis, kartel politik adalah transaksi menjadi penting. Jadi tidak salah ketika masyarakat sudah tidak percaya lagi ya? Ya tidak salah, karena memang masyarakat menjadi kurang direpresentasikan dalam politik kita. Kemudian bahasa yang bisa dipahami oleh elit politik adalah bahasa yang sifatnya transaksional, yang bisa menyatukan semua perbedaan. Dan ini yang membuat trust terhadap partai politik kita rendah sekali. Jadi dari dulu ranking partai politik kita nggak pernah naik kelas. Dari tahun berapa sih, Prof? Dari kita pertama kali survei tahun 99 ya. Indikator. Pernah sempat naik nggak, Prof? Party ID itu kedekatan pemilih terhadap partai itu dulu sebelum tahun 2004 itu mencapai 80%, 60% orang merasa dekat dengan partai. Oh, sebelum kita pakai proporsional terbuka. Ya, jadi setelah itu terjadi penurunan tingkat kepercayaan publik dan mereka yang merasa dekat dengan partai. Jadi akhirnya untuk mengikat pemilih agar tetap memilih partai dalam pemilu, uang. Ya. Jadi politik uang menjadi perekat, ya, menjadi glunya. Karena trust terhadap partai rendah, partai tidak bisa berharap ya, dukungan dan sekaligus keterlibatan keterlibatan masyarakat untuk menghidupkan partai. Semuanya pakai bahasa uang. Nah, karena ongkos politik mahal, meningkatnya politik uang, mereka coba kompensasi melalui ya, bergabung ke dalam pemerintahan, meskipun dalam pemilu mereka ikut barisan yang kalah. Jadi muter kan. Jadi mana sebab mana akibat menjadi kurang jelas, mana telur mana ayam juga menjadi kurang jelas, karena partai pun menjadi korban dalam sistem seperti sekarang. Dan mereka tidak tahu ya dari mana cara untuk memotong lingkaran setan ini. Sebenarnya teman-teman elit parpol ini menyadari nggak situasi yang ini nggak bagus juga buat demokrasi kita dan juga buat pembelajaran buat masyarakat? Menyadari sekali. Jadi sebenarnya kalau saya diundang oleh Balik atau oleh komisi-komisi, terutama komisi 2 ya, berkaitan dengan sistem politik kita, mereka sadar bahwa sekarang ada semacam perangkap setan ya, yang membuat elit politik itu terperangkap, terbelenggu ya dalam lingkaran yang tidak ada kesudahannya ini. Nah, mereka sadar masalahnya adalah penentu kebijakan di masing-masing partai kan umumnya para dewa itu, para pemimpin partai, para ketum yang menikmati
proses seperti ini. Nah, itu dia Mas Burhan. Kan sekarang the godfathers and the godmothers-nya kan sudah sampun sepuh ya. Sudah pada sampun sepuh ya. Apakah untuk mengubah atau memotong si lingkaran setan itu harus ada reformasi lagi seperti yang terjadi di 98 atau nunggu pergantian kepemimpinan secara total setelah the godfathers and the godmothers ini? Memang kalau berganti. Ini Anissa, kalau kita merujuk pada pengalaman 97-98 itu ada kejadian khusus yang mendorong munculnya krisis ekonomi yang ujungnya terjadi krisis ketika politik. Ketika itu masyarakat susah makan ya. Iya, ada krisis ekonomi luar biasa kan, inflasi naik kencang, kemudian kurs rupiah ambrol ya, seiring dengan meningkatnya dolar ya. Jadi ada situasi khusus yang sekarang betapapun ekonomi sedang banyak masalah ya, kita tahu Bank Dunia mengoreksi pertumbuhan ekonomi kita dari 5,1 menjadi 4,7% tahun ini. Kemudian rupiah turun 10%, indeks saham turun 20%. Ada banyak masalah, tetapi tidak sampai pada krisis ekonomi yang betul-betul memukul masyarakat secara keseluruhan. Jadi untuk sampai pada skenario seperti yang terjadi pada krisis 98 sepertinya kecil kemungkinan itu. Jadi kita berharap mungkin terlalu untuk reformasi kedua ya. Betul. Jadi tetapi kalau kita menggantungkan pada elit sepertinya berat kalau tidak ada dorongan atau pressure yang kuat kan. Jadi menurut saya memang perlu terjadi konsensus nasional antara elit ya, supaya kita tidak perlu menunggu proses regenerasi, kan itu kita tidak tahu juga kapan mulainya. Karena sampai sekarang seperti yang Anissa sebut terjadi gerontokrasi ya, elit-elit lama masih bercokol di jajaran elit partai kan. Jadi perlu dorongan terutama dari kalangan elit politik yang masih muda, yang menurut saya mereka dirugikan oleh sistem sekarang. Jadi proses sirkulasi elit menjadi macet ya. Dan saat yang sama terjadi proses plutokrasi. Jadi mereka yang berduit yang bisa terpilih dalam sistem pemilu yang padat modal gitu ya, karena sistemnya proporsional sistem, betul kan? Proporsional sistem akhirnya kan hanya mereka yang punya uang, dan data saya menunjukkan 10 tahun lalu mereka yang punya latar belakang pengusaha yang terpilih sebagai anggota DPR cuma 40%. Sekarang hasil pemilu 2024 61%. Jadi dari 10 orang anggota DPR 6 diantaranya pengusaha. Waduh. Itu data. Dan mereka yang punya duit. Yang punya duit, karena tadi transaksional bukan hanya di level elit tapi juga di level massa untuk terpilih semua digerakkan dengan uang, dan akibatnya caleg yang duafa itu sulit untuk compete ya dalam situasi seperti sekarang. Jadi buat mereka yang ingin masuk parpol, ingin jadi caleg, mereka punya idealisme tapi mereka nggak punya dana. Agak sulit tuh sekarang. Wassalam. Atau mereka minta ke bohirnya. Nah itu akhirnya bohir. Minta ke bohirnya, setelah itu transaksional ketika mereka masuk ke DPR. Nah itu jadi masalah berikutnya, karena caleg terpilih itu punya utang budi sama bohirnya, sama sponsornya, sehingga caleg terpilih itu menjadi proksi buat kepentingan korporasi ketika mereka masuk ke dalam kekuasaan kan. Jadi lagi-lagi ini menimbulkan lingkaran setan yang harus dipotong. Nah saya mengusulkan beberapa skenario, meskipun belum tentu disambut gembira oleh para elit politik, tapi skenario akademik institusionalis itu ada untuk memotong mata rantai ini. Satu adalah mempertimbangkan untuk memakai sistem campuran. Nah ini kan kaitannya dengan revisi undang-undang pemilu ya. Meskipun kita belum tahu kapan mau dibahas oleh DPR. Biasanya injury time. Seharusnya kan jangan terlalu injury time lagi, supaya ada waktu untuk public deliberation kan, supaya publik itu punya kesempatan untuk mengusulkan. Nah usulan saya itu sistem pemilu. Jadi kalau sistem pemilunya murni open list, sistem proporsional terbuka seperti sekarang, itu hanya yang berduit yang bisa terpilih. Dan itu menimbulkan banyak komplikasi ya. Nah pertama kita dorong sistem campuran. Sistem campuran itu dalam satu kertas suara itu ada jalur memilih via partai. Jadi pemilih
itu memilih partai, sementara untuk caleg yang mewakili kursi yang diperoleh melalui jalur partai itu caleg yang selama ini mengabdi buat partai, yang mungkin nggak punya uang tetapi punya kompetensi, punya pengabdian, pelayanan. Nah itu jalur ini. Tapi saat yang sama kita menyediakan pemilih untuk memilih melalui jalur kompetisi bebas, nama-nama caleg yang populer itu di sebelahnya. Jadi dalam satu dapil itu, kalau kita mengacu pada pengalaman Jerman, itu ada 2 kursi yang diperebutkan, kursi via partai, kursi via caleg. Jadi akuntabilitas terhadap caleg yang dipilih secara langsung tetap ada melalui pemilihan secara langsung, tetapi tidak seluruhnya dipilih melalui jalur kompetisi bebas. Karena nggak semua politisi itu punya duit. Ada banyak juga politisi yang latar belakangnya akademisi, latar belakangnya aktivis, yang masih terbuka kemungkinan untuk mendapatkan kursi terpilih melalui proses pemilu melalui jalur partai. Nah, yang jalur partai itu gambarnya tetap ada? Ada. Jadi menarik ini. Jadi kita mencoblos partai seperti proporsional tertutup. Tetapi nama caleg yang akan mewakili kursi yang diperoleh oleh partai itu ditentukan oleh partai. Nah, kita dorong partai memilih jalur partai ini buat caleg-caleg duafa tadi, tetapi kompeten. Tapi kalau punya integritas. Ternyata transaksionalnya pindah ke dalam gimana? Ya memang tidak ada yang ideal. Tidak ada yang ideal. Tapi minimal. Ya, tetapi minimal kan kita mengurangi potensi. Politik uang masif di tingkat itu bawah. udah pernah dilakukan di Jerman? Di Jerman, di New Zealand, di Korea Selatan, bahkan di Thailand. Ya, jadi di Jerman itu tiap dapil ada 2 kursi yang diperebutkan. Ada kursi via partai, satu lagi kursi via kompetisi bebas. Udah pernah disampaikan ke teman-teman sudah parpol? Sudah. Tanggapannya? Nah ini kan gini nih, kalau PD Perjuangan itu kan maunya proporsional tertutup. Belakangan infonya Partai Gerindra mengusung ide yang sama dengan PD Perjuangan, yaitu proporsional tertutup. Nah masalahnya teman-teman partai yang lain itu mencurigai agenda mengapa kembali ke proporsional tertutup. Kecurigaan mereka terutama pada motif elektoral. Kalau pakai proporsional tertutup, memang yang diuntungkan adalah PD Perjuangan dan Gerindra. Iya, partai-partai besar. Karena partai besar yang punya akar kuat ya di masyarakat, yang kebetulan caleg-calegnya kurang populer. Sementara Golkar, PAN, Nasdem, Demokrat itu mereka banyak mengandalkan calegnya yang populer. Sementara partai ID partai-partai mereka nggak terlalu kuat. Jadi kalau pakai proporsional tertutup mereka dirugikan. Tetapi kalau pakai proporsional terbuka, PD Perjuangan dengan Gerindra konon tidak setuju. Tapi kan Golkar cukup kuat juga, Mas Burhan. Memang, tetapi belakangan Golkar suaranya itu ditunjang oleh calegnya. Jadi makin sedikit pemilih di Indonesia yang memilih partainya Golkar, tapi lebih banyak yang memilih karena kekuatan termasuk calegnya. Ini PAN ya, PAN itu banyak banget tuh. Nasdem, Demokrat itu caleg-calegnya kuat-kuat semua itu. Kuat secara popularitas dan kuat secara isi tas. Jadi itu yang pertama, campuran. Ada usulan yang berikutnya? Enggak, dua-duanya kan ekstrim nih. Satunya harus proporsional terbuka, satunya harus proporsional tertutup. Kenapa enggak kita integrasikan? Campur aja. Iya. Ya, cuma memang kesulitan di mana, Mas? Di elit politik. Jadi maunya mereka sesuai dengan kepentingan subjektif elektoral masing-masing, ya. Ada kekhawatiran katanya terlalu kompleks model pilihan campuran, sehingga masyarakat khawatir tidak bisa mengikuti. Tapi saya kira itu kekhawatiran yang dibuat-buat. Jangankan model seperti itu, ya. Kita sudah banyak melakukan reformasi sistem yang sangat kompleks, masyarakat bisa mengikuti, ya. Jadi saya kira dengan model pilihan campuran itu bisa meminimalisir dampak negatif proporsional terbuka, tapi saat yang sama juga memperkuat ya disiplin partai. Jadi partai masih punya kuasa kan. Kalau sekarang kan karena caleg terpilih secara langsung, kohesi antar partai melemah. Tapi Mas Burhan, soal kekuatan masyarakat ya dalam pemilu, apakah one man one vote itu masih bisa berlanjut di Indonesia? Karena suatu hari saya sedang bangga-bangganya sama tingkat demokrasi Indonesia yang katanya lumayan bagus gitu kan.
saya lagi jalan ke daerah Menteng. Hmm. Itu kan rumahnya yang mahal-mahal kan di sana semua. Ada manusia gerobak satu keluarga di depan rumah itu. Seketika itu slip through my mind, ini manusia gerobak di depan itu nilai suaranya sama orang yang punya rumah di Menteng itu. Pikiran saya langsung tertuju ke, masihkah Kau ingat saya bisa one man one vote ketika suara begitu mudahnya dibeli hanya dengan 50.000, 75.000. sementara di negara yang mbahnya demokrasi tidak one man vote, kan? Exactly. Enggak. Atau gimana? Tetap one person one vote one value, ya. Tetapi model pemilihannya berbeda untuk kasus Amerika ya. Kasus Amerika itu pemilihannya tetap dihitung one person one vote one value. Tetapi dalam konteks pilpres mereka punya namanya electoral college di setiap negara bagian. Ya, Jadi siapa yang memenangkan secara plurality di sebuah negara bagian, dia akan mendapatkan seluruh kursi atau electoral college yang tersedia di setiap negara bagian. Nah, nanti secara simbolik electoral college itu yang menyampaikan ke presiden terpilih. Tetapi berapa banyak electoral college yang terpilih itu ditentukan oleh one person one vote. Itu konsekuensi demokrasi, Anissa. Jadi mau tidak mau dalam demokrasi nilai suara ya, suara setiap pemilih itu sama. Ya, disitulah ada tantangan berkaitan dengan civic education, pendidikan pemilih, ya, tantangan untuk melakukan semacam terobosan sistem ya, mau tidak mau gitu ya. Jadi karena dalam beberapa kasus tidak serta-merta pemilih yang tingkat pendidikan dan pendapatannya rendah itu kualitas pilihannya jelek, nggak semuanya seperti itu. Jadi misalnya ada namanya, ini agak teoretik dikit ya, nggak apa-apa ya, namanya civic voluntary model. Jadi itu satu model pilihan di mana pemilih yang tingkat pendidikannya rendah sekalipun itu bisa berkualitas pilihannya kalau mereka terkoneksi dengan jejaring sosial. Jadi kalau misalnya mereka menjadi bagian dari organisasi sosial, mereka jadi tahu, oh ternyata memilih itu penting. Oh ternyata civic skill itu penting. Oh ternyata politically engaged itu penting, meskipun pendidikannya rendah. Nah, misalnya mereka tiba-tiba aktif di LSM, aktif di organisasi pengajian. Kan kalau kita pengajian ya, atau tahlilan lah, diundang tahlilan misalnya. Tahlilannya kan cuma setengah jam. Tetapi 2 jam kan kita ngomongin yang lain. Oh, kemarin teman saya ada yang kemalingan. Oh, di situ ada yang kurang aman. Akhirnya oke, kita bikin pos kampling ya. Ngomong public goods di situ. Terus kemudian itu jalan rusak, nggak dibenerin sama pemerintah. Protes kita. Ajuin surat. Itu artinya organisasi-organisasi sosial baik yang formal atau informal itu menyediakan ruang buat masyarakat yang menengah bawah sekalipun untuk bersuara. Nah, artinya kan berarti kalau misalnya masih ada transaksi dalam proses pemilihan, berarti ada sebab lain kan? Entah itu organisasi sosialnya yang tidak jalan, atau karena sistem pemilunya yang membuat kita pemilih atau politisi itu terjebak dalam lingkaran setan transaksional itu. Nah, saya percaya yang kedua. Mas, kan di era digital ini banyak instrumen itu yang makin digital dia makin murah. Tapi itu tidak berlaku buat politik di negeri ini. Baik urusan pilkada, urusan caleg itu makin kesini justru semakin mahal. Nah, Mas Burhan pernah bilang bahwa tidak ada caleg yang tidak mengeluarkan dana. Semua pasti mengeluarkan dana. Dan pemilu kita makin kesini itu justru semakin mahal. Itu benar, Mas? Iya, jadi Mas Gaib, ada 2 jenis ya, pendanaan atau campaign spending yang harus kita bedakan ya, secara umum ya. Yang pertama adalah pengeluaran pemilu yang berkaitan dengan political cost. Kalau itu hukumnya wajib ya memang. Seorang caleg, partai politik bikin misalnya kegiatan macam-macam kan, mulai dari kampanye itu kan butuh uang. Ya. Kemudian bikin pelatihan, banner,
kaos, iklan itu kan butuh uang, itu namanya political cost. Itu nggak bisa terhindarkan memang. Tapi yang kedua, ini yang namanya politik uang. Politik uang dalam pengertian bukan political cost, tapi money politik atau vote buying. Ya. Nah, ini yang haram hukumnya ya. Tetapi dilabrak atau dilanggar bareng-bareng yang kedua ini. Yaitu pemilih disodori, digoda dengan uang atau dengan hadiah material, konkret, sembako dan seterusnya supaya memilih calon yang memberikan uang atau hadiah. Nah, yang kedua ini itu yang jadi fokus studi saya, Mas Gaib. Dan temuan saya menunjukkan nyaris tidak ada caleg yang terpilih tanpa menggunakan vote buying atau politik uang. Jadi kalau misalnya ada caleg yang bilang, saya nggak ngeluarin duit, itu bukan dia yang ngeluarin duit, akhirnya ngeluarin duit. Ada tim lain yang bekerja. Jadi ini muncul dari caleg terpilih yang menantang saya waktu saya melakukan riset untuk disertasi saya. Ada seorang caleg terpilih, bahkan saat itu pernah menjadi menteri, yang menantang saya. Siapa tuh, Mas? Yang menantang saya. Dan itu saya jadikan pembuka di buku saya, ya. Jadi karena disertasi saya diterbitkan ya dalam buku ya. Jadi dia menantang saya dengan mengatakan, Mas Burhan, ayo kita taruhan, potong jari saya. Kalau ada caleg yang terpilih tanpa melakukan politik uang. Itu kata si caleg. Tapi kalau misalnya Mas Burhan bisa menemukan caleg satu aja yang bisa terpilih tanpa melakukan politik uang, ya, saya yang potong. Tapi kalau misalnya tidak terbukti, Mas Burhan yang harus potong. Jadi kalau misalnya saya bisa membawa caleg tanpa melakukan politik uang, ya, dia harus potong tangannya. Tapi kalau ternyata saya tidak mampu membuktikan bahwa ada caleg yang bisa terpilih tanpa melakukan politik uang, saya yang harus potong jari saya. Dia ngomong itu serius loh, Mas. Dia tidak bercanda waktu menantang saya. Dan saya putuskan tidak menerima tantangan dia karena saya takut kehilangan jari saya. Hasil riset memang membuktikan bahwa tidak ada satupun caleg yang terpilih tanpa politik uang. Itu random, Mas? Random atau memang benar? Jadi saya punya tiga jenis survei untuk mengkonfirmasi itu ya. Yang pertama adalah survei pemilih. Kita lakukan post election survei setelah pemilu 2014. Kurang lebih 10 hari setelah pemilu 2014 selesai. Jadi pemilih yang jadi respondennya random, nasional. Dan tidak ada satupun pemilih yang mengatakan bahwa memang waktu itu ada sekitar 33% yang mengaku. Waktu itu ya 10 tahun yang lalu, 33% yang mengaku ditawari politik uang. Dan dari 33% yang mengaku pernah ditawari politik uang, itu mereka menyebut semua partai pelakunya. Jadi tidak ada satupun partai yang suci dari klaim politik uang. Itu satu. Yang kedua, saya melakukan survei tim sukses. Namanya broker survei. Jadi survei tim sukses itu kita lakukan di 4 provinsi ya. Nah pertanyaannya dari mana kita dapat informasi tim sukses? Kita merandom dulu caleg yang terpilih di 4 provinsi. Caleg ya, kita random yang terpilih siapa, kemudian kita tanya mereka di ujung pertanyaan, kita minta daftar tim suksesnya. Mereka punya ratusan sampai ribuan tim sukses di setiap dapil. Dari situ kita random. Jadi kita punya bukan lagi 3, 4 ya. 4 jenis riset kan, survei pemilih, survei politisi, survei tim sukses, dan terakhir adalah observasi kualitatif. Dan 4-4-nya mengkonfirmasi memang tidak ada caleg yang bebas dari klaim politik uang. Memang beda-beda di kadarnya ya. Kadarnya. Maksudnya apa, Mas, kadarnya? Ada yang sampai mengalokasikan belasan miliar untuk politik uang. Ada yang hanya sedikit politik uangnya karena mereka punya investasi sosial yang besar. Jadi tidak terlalu banyak ongkos yang diperlukan untuk politik uang. Mas, yang termahal caleg mengeluarkan uang buat terpilih berapa, Mas? Nah, saat itu ada yang menyebut angka 25M. Saat itu ya. 2014. 25M 2014 11 tahun yang lalu ya. Iya.
11 tahun yang lalu itu. Tetapi rata-rata ya. Ini dari, kan kita punya survei politisi dan survei tim sukses kan. Politik uang yang mereka keluarkan berapa kan ada nilainya itu. Rata-rata itu 8M. Ongkos yang dikeluarkan 2014 untuk politik. itu, Mas. Untuk 2014. DPR atau DPRD itu? Untuk DPR RI. Oh, DPR RI. Kalau Rata-rata. untuk pilkada berapa, Mas? Kita nggak punya surveinya, jadi saya tidak tahu ya. Tetapi polanya, kan kita punya pola ya. Dari survei pemilih, itu mereka, kan kita tanya, apakah ibu bapak pernah ditawari politik uang di Pilpres, di Pileg. Pileg juga ada beberapa jenjangnya kan, ada Pileg DPR RI, Pileg DPR di provinsi, Pileg DPR di kabupaten kota, dan terakhir adalah pilkada. Pilkada juga ada 2 jenjang. Ya, ada pilkada gubernur, ada pilkada kabupaten kota. Kabupaten kota. Nah, yang paling sadis politik uangnya itu politik uang di pemilu legislatif DPRD kabupaten kota. Oh iya. Sadis. Nah. Padahal kan itu gajinya kecil. Kenapa coba? Karena mereka hanya perlu sekian suara untuk terpilih. Jadi namanya teori constituency size. Jadi dalam pemilu DPRD itu kan mereka hanya butuh 500 sampai 2000-an suara untuk menang. Nah, semakin sedikit jumlah pemilih yang diperlukan untuk menang, semakin besar politik uang terjadi. Nah, itu teori utamanya itu. Tetapi kalau semakin besar cakupan pemilih yang diperlukan untuk bisa menang, politik uangnya semakin mengecil. Nah, konteksnya adalah Pilpres. Jadi politik uang di Pilpres dalam bentuk bagi-bagi uang secara langsung itu tidak sebesar politik uang di DPRD kabupaten kota. Nah, itu teorinya begitu. Nah, kalau pilkada di wilayah kabupaten kota yang pemilihnya sedikit dan secara geografi tidak sulit, itu politik uangnya gede. Nah, tapi kalau pilkada di wilayah kabupaten yang luas, yang pemilihnya besar, itu politik uangnya tidak sebesar di wilayah yang kecil jumlah pemilihnya. Apa penyebabnya? Tadi, constituency size. Jadi kalau pemilihnya kecil, misalnya ya Tanah Tidung, pernah dengar ya? Itu Pulau Tidung saya dengar, Mas. Tanah Tidung itu satu kabupaten di Kalimantan Utara sana ya. Itu PAD-nya triliunan, pemilihnya cuma 11.000. Untuk menang hanya butuh sekian ribu suara kan. Otomatis harga pemilih jadi mahal. Karena pemilihnya sedikit. Tapi gitu. Kalau misalnya pemilu satu suaranya jadi mahal ya. Mahal dan menjadi menentukan politik uang. Iya. Ya. Kalau di Kabupaten Bogor jumlah pemilihnya 5 juta. Ya. Daerahnya luas, ya, sampai ada usulan pemekaran. PAD cukup besar tetapi luas kan. Daerahnya luas, pemilihnya banyak. Itu insentif untuk melakukan politik uang tidak sebesar di wilayah yang pemilihnya lebih sedikit. Misalnya kayak kasus Tangsel. Tangsel kan penduduknya nggak banyak, nggak nyampe 1 juta, ya. PAD-nya triliunan, ya. Waktu ingat nggak dulu ada PSU ya, pemungutan suara ulang di Tangsel. Itu sampai amplopnya itu istilah orang Jawa turah-turah karena saking banyaknya amplop yang dibagi, pemilihnya udah terima semua. Udah kayak nah anak itu kecil pas lebaran ya. Oh, udah. Amplopnya ya. Saya tahu itu karena ada asisten rumah tangga saya yang terima amplop banyak sekali dari calon yang bertarung saat itu, terutama calon yang terasosiasi dengan dinasti politik. Karena dia menang di pertama tapi dibatalkan kan oleh MK. Kemudian ada PSU. Di PSU, ini bayangkan ya, PSU Tangsel nih. Namanya calon udah didiskualifikasi, bukan didiskualifikasi, calonnya kemenangannya dibatalkan. Kemudian PSU total. Tapi kemenangannya di PSU jauh lebih telak ketimbang yang pertama. Kan harusnya logikanya ya, karena MK sudah mengatakan kemenanganmu ini haram. Harus diulang. Harusnya nggak terpilih dong. Malah menang lebih banyak. Padahal di Tangsel itu siapapun yang berkuasa tetap juaranya pengembang. Tetap penentu kebijakan pengembang. Nah, itu dia. Properti orang Tangsel ya. Oh bukan. Anak Jakbar. Anak Jakbar. Pendekatan namanya. RT RW-nya menyesuaikan dengan pengembang. Nah itu dia. Nah ini kan jadi isu ya, karena lama-kelamaan makin banyak politik yang ditentukan oleh
oleh mata uang gitu, oleh rupiah. Oke, Mas. Jadi kita perlu lakukan semacam, karena politisi juga tidak menikmati loh. Saya banyak sekali politisi. Waktu saya riset, dari sekian politisi yang saya wawancara ada 4 yang nangis, betul-betul literally nangis. Karena kondisi politik yang atau karena uangnya udah habis ideologi. dan nggak kepilih, gila dong. Di mana uangku? Di mana uangku? Yang menangis itu memang umumnya yang nggak kepilih. Tapi yang kepilih pun menangis karena mereka habis-habisan. Nah, yang menangis waktu itu dia cerita ada kakaknya yang mendatangi dia, menyesal dan menangis karena tidak bisa membantu adiknya karena dia nggak punya uang. Ya Dan kemudian ada juga caleg dari partai besar yang mengistilahkan politik uang seperti perang saudara di Syria. Jadi waktu 2014 itu kan Syria terjadi perang saudara. Antar saudara sebangsa perang. Nah, dia mengistilahkan pemilu di Indonesia seperti perang saudara karena perang antar caleg dalam satu partai. Dan senjata yang dipakai untuk membunuh saudaranya adalah uang. Jadi itu dirasakan oleh elit partai kita. Jadi mereka nggak happy dengan situasi sekarang. Jadi saya ingin tekankan, jangan pernah kita punya kesimpulan elit politik menikmati situasi sekarang. Enggak. Mereka terjebak nih dalam lingkaran setan itu. Nah, makanya kita perlu putus rame-rame. Ya. Nah, karena kalau misalnya tidak dilakukan itu, kualitas putusan pemerintah maupun DPR kita juga bermasalah loh. Kan makin banyak kan kesalahan-kesalahan elementer dalam putusan undang-undang yang diketok palunya oleh DPR ya. Dan itu menunjukkan kualitas drafting legislasinya kurang. Kalau anggota DPR yang bolos juga banyak banget. Kalau Mas Burhan tadi bilang pengusaha jumlahnya makin banyak untuk masuk di DPR, yang notabene mereka menentukan kebijakan legislasi. Ya pasti akan mengikuti apa jadinya dengan kualitas legislasi itu. kita. Jadi tidak untuk kepentingan publik ya, untuk kepentingan korporasi. Jangan-jangan gini, 61% pengusaha, sisanya 39%-nya broker. Orda. Iya, itu nggak dihitung kan, misalnya politik dinasti. Keponakan, anaknya ketua partai, cucu, istri. Jadi makin apatis aja publik sih, Mas. Iya. Tapi kita nggak boleh apatis sebenarnya, Mas Gaib. Karena politik kita itu menentukan segalanya. Kiai saya menyebut bahkan untuk menghirup udara pun perlu politik. Saking kuatnya politik dalam menentukan hajat hidup kita di Indonesia. Ya, jadi kita nggak boleh apatis. Nah, karena seperti itu, Mas Burhan, kondisi parpol yang nir ideologi itu bakal bahaya nggak sih ke depannya? Pertanyaannya, ada nggak sekarang partai yang ideologis? Gak ada, semuanya. Udah PKS itu bukan ideologis. Udah blur. Kalau misalnya PKS berbasis ideologis, seharusnya ya PKS tidak bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo. Iya. Itu Karena dijawab sih, selesai itu jawabannya. Singkat padat jelas. PKS mengatakan IKN tidak perlu dalam kampanyenya. Pak Prabowo mengatakan atau mengkampanyekan IKN tetap perlu dilanjutkan. Ini aja udah beda narasi dan isu kampanye. Tetapi setelah Pak Prabowo menang, PKS bergabung, PKB bergabung, Nasdem bergabung, Demokrat juga. Kalau Demokrat ikut menjadi rombongan pendukung Pak Prabowo, itu pun setelah ketua umumnya nggak jadi wapresnya. Anies Baswedan. Tapi paling tidak ikutlah tanda tangannya. Tetapi yang partai-partai pendukung, nah belakangan PDI Perjuangan juga pengen masuk ke gerbong. Sejauh ini PDI Perjuangan itu masih proklamirkan diri sebagai partner strategis, mitra strategis. Itu istilahnya. Saya nggak paham itu mitra strategis itu apa. Iya, saya nggak paham. Ada. Jadi memang ini istilah yang aja, menurut saya. Kalau mitra sama mitra ada ya? Mitra kalau mitra strategis dalam politik tuh. Iya, itu istilah yang menurut saya dipakai oleh PDI Perjuangan untuk menutupi keengganan mereka menjadi partai oposisi yang sebenarnya. Why? Jadi memang ada masalah yang kompleks ya. Pertama,
Karena tahun ini PD Perjuangan punya agenda pemilihan ketua umum, punya agenda kongres. Jadi elit PD Perjuangan ada perasaan khawatir kalau misalnya terlalu frontal dengan kekuasaan, itu agenda internal mereka akan direcoki gitu. Jadi akhirnya mereka memperhalus positioning ini. Yang kedua, ini klaim ya, lagi-lagi ya belum yang tentu banyak benar. diserang jadi mantan kader ya, bukan pemerintah ya. Iya kan? Mereka halus sekali sama pemerintahan juga. Yang kedua adalah Ini ada analisa kekhawatiran. ya. Ini analisa, ada kekhawatiran kriminalisasi. Oke. Itu muncul kan. Kalau kita wawancara di belakang layar, keluar semua itu omongan-omongan grundelan-grundelan di belakang layar kan, yang membuat PD Perjuangan menjadi kurang bertaji. Iya. Menjadi satu-satunya partai yang berada di luar pemerintahan, tetapi fungsi oposisinya tidak jalan. Agak firm ya. Ini jauh sekali dengan apa yang kita lihat 2014. zaman Pak SBY. 2009 sampai 2004 sampai 2014. Itu yang bikin PDIP akhirnya menjadi partai besar tuh. Betul. Jadi kalau sekarang itu setengah-setengah PD Perjuangan. Nah, saat yang sama ini juga kritik ya kepada pemilih. Menjadi oposisi, insentif elektoralnya juga tidak jelas. Ya. Sementara insentif finansialnya udah pasti. Kosong. Puasa mereka. Jadi pemilih juga harusnya memberikan Apresiasi semacam lah ya. apresiasi secara elektoral. Kalau misalnya kebijakan pemerintah dikritik oleh partai oposisi, dengan cara dukung mereka dong. Yang sudah capek-capek mengkritik pemerintah menjadi checks and balance ya. Itu mungkin yang dirasakan PKS. Capek. Ya, capek. Ya, jadi ada keputusasaan. Udah bertahun-tahun. Tahun-tahun gitu kan dukung Anies segala Suara macam. PKS nggak naik-naik. Nggak naik-naik gitu. Sementara harus puasa gitu. Sementara mendingan kayak PAN aja dah. Kemana pemerintah dia ikut, suara makin besar. Itu dia. Di Jakarta Makin baru banyak. berapa tahun ganti lagi. Iya, ini memang. Nah, situasi semacam ini kan seperti kita tidak tahu dari mana kita memulai perbaikan kan. Tetapi lagi-lagi salah satu yang bisa kita dorong adalah PDI Perjuangan itu harusnya konsisten sebagai partai oposisi. Ya, ini penting supaya tidak terjadi proses politik tanpa pengawasan. Dan itu yang rugi Pak Prabowo sendiri loh. Karena Pak Prabowo tidak mendapatkan alternatif kebijakan dari partai yang berada di luar. Ya. Semuanya yes man. Dan kalau itu terjadi, Pak Prabowo akan dirugikan karena kualitas policy-nya berkurang. Saat yang sama masyarakat juga dirugikan. Jadi kita perlu partner Tapi di Mas parlemen. Bulan, yang saya lihat sekarang justru check and balancesnya malah dari netizen. Itu. Dan kemudian pemerintahnya jadi apa ya? Jadi kayak musuh netizen ya. Bukan. Karena kritiknya dari netizen, jadi responnya itu terlalu terburu-buru gitu loh. Iya, jadi ini ya, jadi kurang matang ya, Ya. proses Kayak pengambilan misalkan gini, keputusan. kayak misalkan MBG gitu. Iya. Yang kritik kan netizen sebenarnya. Kemudian Pak Prabowo pidato dan mengklarifikasi itu. Jadi Iya, Pak banyak. Prabowo mengklarifikasi kritikan dari Netizen. rakyatnya, dari Iya. netizen, bukan Iya. dari partai Betul, politik. itu dia tuh. Ini kan harusnya kan suara netizen itu disuarakan melalui jalur-jalur formal di Ya. parlemen. Yes. Tetapi kan terjadi kemampatan karena kita nggak punya saluran formal di pemerintahan maupun di DPR. Ya. Akibatnya kemudian netizen menjadi partai netizen, partai tersendiri. Itu sendiri. Nah, kita beruntung kita punya saluran. Coba kalau di formal ditutup, informal ditutup, itu justru malah merugikan karena akan meletup ya, menjadi ledakan yang tak terduga. Minimal kan ada salurannya. Kasus LPG 3 kg. Ya. Kasus revisi undang-undang Ya. TNI itu Ya. ledakannya di media sosial gitu. Medsos dulu, Jadi ya. jadi untungnya pemerintah mendengar sehingga ada koreksi ya di beberapa hal ya, Ya. termasuk juga pembatalan misalnya soal PPN 12%. 12%. Tapi kalau terus-menerus seperti ini, politik yang berbasis viral, berbasis trending, itu kan kualitas governing kita menjadi Itu merosot. dia, Mas. Iya. Kalaupun toh kemudian dianulir, ada cost yang harus kita bayar, ketidakpastian. Nah, ini merugikan buat investor loh.
Pelaku ekonomi nggak suka itu ketidakpastian. Sudah diputuskan, dirubah lagi gara-gara ditolak oleh publik. Harusnya kan sebelum diambil keputusan, pemerintah membuka public deliberation dengan mendengar aspirasi publik. Sehingga yang harusnya di parlemen. Di parlemen, parlemen mendengar suara publik, kemudian concern publik diturunkan dalam bentuk pasal per pasal, ayat per ayat di undang-undang, sehingga ketika disahkan itu tidak perlu dibawa ke MK untuk di judicial review, tidak perlu ditolak oleh netizen. Kalau yang sekarang mereka DPR buru-buru melakukan pengesahan undang-undang, mereka tutup mata apa yang disuarakan di publik. Ketika kemudian publik meledak dalam bentuk demo atau petisi online, kemudian pemerintah turun tangan, dirubah lagi. Jangankan demo atau petisi online deh, Mas. Viral, hashtag viral, itu aja buat respon yang pemerintah jadi reaktif gitu. Iya, jadi kurang sistematik ya. Jadi kurang sistematik. Itu kelemahan kalau misalnya politik berbasis viralitas, politik berbasis trending. Tetapi setidaknya suara publik masih didengar. Cuma kan untuk ke depan nggak bisa kita mengandalkan kualitas tata kelola pemerintahan model begini. Harusnya yang benar adalah pemerintah dan DPR mendengar suara publik dulu. Jadi jangan masyarakat di fait accompli dengan undang-undang atau kebijakan tanpa melibatkan mereka, dan ketika ditolak seolah-olah pemerintah atau DPR menjadi pahlawan. Saya dengar lo suara kamu. Nggak bisa kayak begitu dong. Mas Burhan merasakan nggak ada keengganan dari teman-teman partai politik maupun DPR untuk mengkritik kebijakan pemerintah sekarang? Yang dikritik justru kebijakan Pak Jokowi yang sudah tidak menjabat. Orang-orang Pak Jokowi mempermasalahkan Pak Jokowi terus. Iya, memang kesan itu sangat kuat ya. Karena seperti ada kesan politisi mencari lawan yang lemah. Karena sudah tidak punya kuasa. Dan ini sekaligus pelajarannya buat kita ke depan. Ketika mendapatkan kekuasaan, jangan terlalu adik kuasa juga, tanpa melibatkan proses public deliberation maupun konsultasi dengan elit yang lain. Terutama memang yang menjadi catatan merah buat Pak Jokowi ya, dan itu akan terus-menerus menyandera Pak Jokowi adalah putusan nomor 90. Dan yang oleh MK dianggap sebagai kesalahan etis. Ya, ini jadi isu kan. Jadi itu yang akan jadi pintu masuk buat elit politik sekarang untuk mempersoalkan terus Pak Jokowi. Sesuatu yang menurut saya aneh, Pak Jokowi bukan lagi jadi presiden. Dia tidak punya presidential power. Ya. Justru yang harus diawasi dan dikontrol adalah pemerintahan Pak Prabowo yang punya segalanya. Punya presidential power, punya budget, punya hak veto, macam-macam kan. Dan kebetulan tanpa mengurangi rasa hormat, ada banyak PR sekarang ini berkaitan dengan isu ekonomi. Ini kurang disuarakan sama politisi kita. Isu ekonomi kita nggak main-main loh ya. Pertumbuhan ekonomi kita itu turun di bawah 5%. Ya, bahkan sudah dikoreksi tingkat pertumbuhan ekonomi kita oleh Bank Dunia dari 5,1 menjadi 4,7%. Target Pak Prabowo 8%. Jangankan 8%, 5% aja menurut Bank Dunia kemungkinan besar tahun ini tidak tercapai. Rupiah kita turun 10%. Indeks harga saham kita turun 20%. PHK sampai Kementerian Tenaga Kerja nggak berani merilis data yang sebenarnya. Perang tarif kita kena 32%. Ya. Jadi ada banyak investasi turun. Ini ada banyak PR yang menurut saya ya itu lebih penting untuk disuarakan. Dan sepertinya politisi nggak berani. Kenapa? Saya melihat Pak Prabowo memang terlalu kuat. Pak Prabowo bukan orang yang anti kritik tuh. Netizen aja didengerin apa? Iya, saya melihat politisi kita itu terlalu banyak baggage,
Itu saya pakai istilah bahasa banyak ini. apa banyak dosa? Saya pakai istilah yang halus. Banyak Sorry, Mas. baggage. Sorry, bukan dosa. Baggage apa dirty laundry, Mas? Baggage. Jadi ada banyak baggage di belakang mereka, terutama elitnya, bukan politisinya ya. Elit politik kita banyak historical baggage dalam banyak kasus. Entah mereka punya hutang budi politik, hutang budi ekonomi, punya kasus nih, yang membuat mereka tidak leluasa untuk menyampaikan kritik. Padahal saya merasa seperti yang Anissa tadi bilang, Pak Prabowo tidak anti kritik. Ya. Ada banyak kritik dari netizen yang diakomodasi kan. Misalnya soal revisi Undang-Undang TNI. Itu pasal TNI boleh berbisnis dikritik sama civil society, itu dihapus sama Pak Prabowo. Ya. Kemudian soal apa lagi? Soal antara 4 pulau itu, sengketa antara pemerintah Aceh sama Sumatera Utara. Kemudian soal Raja Ampat ya, meskipun tidak seluruhnya diakomodasi, tapi ada beberapa korporasi yang ditutup. Artinya kan didengar juga. Ya? Cuma pertanyaan saya, kenapa itu nggak disuarakan sama partai politik kita? Ya. Insentifnya banyak loh. Kalau partai politik kita menyuarakan itu, satu, mereka dapat popularitas. Karena ini suara ini real dari masyarakat. Nama partainya naik lagi. Kata netizen, makanya tadi baggage tadi itu kata netizen yang digaji DPR, kenapa kita yang ngawasin? Itu istilah yang bagus tuh. Iya kan? Jadi harusnya anggota DPR itu membayar netizen dong. Menyisihkan dari gaji mereka yang banyak itu untuk netizen yang bersusah payah menggantikan tugas anggota DPR. Mas, banyak pertanyaan di lapangan atau di warung kopi tentang hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Sebenarnya hubungannya seperti apa sih? Kok kayaknya kadang Pak Prabowo muji, walaupun sekarang udah nggak muji-muji lagi. Terus ada beberapa orang dekatnya Pak Jokowi masuk KPK, terakhir anak buahnya Bobby. Dan menteri-menterinya nih, menteri-menterinya menteri-menterinya Pak Jokowi itu kayak lagi di absen gitu di absen. Meskipun belum menjadi tersangka. Tapi kan pemberitaannya kan ada urusan judol, ada gubernur yang dipanggil KPK terkait dengan dana hibah dan dia pendukungnya Pak Jokowi sekian tahun gitu. Begini ya, memang hubungan keduanya ini, bacaan saya sebagai orang luar tentu bisa salah. Tapi saya merasa hubungan keduanya itu paling tidak disatukan oleh sejarah, di mana hanya Pak Jokowi yang mampu mengantarkan Pak Prabowo merealisasikan mimpinya sebagai presiden. Ya. Ingat loh ya, Pak Prabowo bermimpi menjadi presiden sejak tahun 2004 ketika beliau memutuskan mengikuti konvensi Partai Golkar. Ya. Berkali-kali dia coba peruntungannya sebagai presiden dan baru terwujud setelah dibantu Pak Jokowi. Jadi, dan banyak orang mengatakan Pak Prabowo itu figur yang tidak bisa melupakan hutang budi. Jangankan sama orang lain, ya, sama Pak Jokowi yang berhasil merealisasikan mimpinya itu. Mimpi terbesarnya ya. Jadi feeling saya, saya kira Pak Jokowi di masa pemerintahan Pak Prabowo tidak akan sampai terjatuh. Misalnya ya, kalau ada usaha untuk mengkasuskan Pak Jokowi, sepertinya Pak Prabowo akan atau memakzulkan Gibran. Mungkin ya. Untuk yang kedua agak lebih kompleksnya. Kalau Pak Jokowi sudah tidak bisa maju lagi. Kalau Gibran kan bisa menjadi pesaing 2029 ya. Tetapi untuk Pak Jokowi saya kira proteksi politik ya ini mungkin akan diberikan. Meskipun hubungannya tidak akan mesra terus gitu kan. Pasti ada hit and run gitu kan. Tetapi untuk sampai pada posisi Pak Prabowo mencabut proteksi politik ke Pak Jokowi, saya sama sekali tidak. Tetapi Pak Jokowi juga saya kira daya tawarnya akan menurun karena sudah tidak lagi punya power sebagai presiden. Jadi, ngomong-ngomong soal daya tawar Pak Jokowi, katanya approval rating Pak Jokowi, katanya indikator sempat survei, Mas.
Tapi Iya dulu. nggak dirilis. Sebenarnya nggak dirilis kan untuk kepentingan akademik ya. Oh, bukan ada kepentingan satu dan lain hal ya? Bukan. Jadi kita kalau ada kepentingan, kenapa saya sebutkan di media kan? Akhirnya kan saya sebut juga. Cuma waktu itu untuk kepentingan. Baik. Jadi saya sampaikan di media. Waktu itu tidak kita rilis khusus. Kepuasan kedisukaan terhadap Pak Jokowi di atas 70%. Enggak. Untuk studi, kebetulan kan saya punya banyak riset akademik ya untuk jurnal dan seterusnya. Waktu itu kita diminta untuk nulis book chapter buat Southeast Asian Affairs. Jadi saya memasukkan pertanyaan itu. Nah, memang masih di atas 70%, tapi turun tingkat kedisukaannya. Itu yang saya sebutkan di salah satu podcast ya. Masih tinggi tapi turun. Sebelumnya 90%. Jadi turunnya Masih cukup tinggi, jauh. tapi turun. Mirip Pak Jokowi dong. Sudah tapi belum. Beda dong. Masih 70. Oh, tetap tinggi tapi agak turun ya dari sebelumnya. Ya, kan masih 72% kan masih tinggi. Masih itu. tinggi. Tapi dibanding ketika dia masih menjadi presiden, tingkat kedisukaannya 90%. Tapi masih Sekarang 70%. 72. 72. Itu kan turun berapa poin? 18 poin. 18 cukup jauh ya. Cukup jauh. Jadi ini saya diajari ya sama guru besar statistik ya. Kalau kita lihat gelas, ada air di gelas tadi itu setengah. Ya. Kita bisa menyebut itu gelas setengah penuh, kita bisa menyebut itu gelas setengah kosong. Ya. Betul nggak? Betul. Itu kan tergantung perspektif kita. Mau ke atas atau mau ke bawah Nah, kan? saya mencoba menafsirkan data selengkap mungkin bahwa tingkat kedisukaannya masih tinggi, iya. Tapi saat yang sama kalau kita lihat perbandingan turun 18 poin. Gitu. Nah, itu yang menurut saya mengurangi subjektivitas saya sebagai peneliti. Kalau misalnya saya bilang 72%, tinggi banget. Tapi ketika saya sebutkan turun loh dari 90%. Nah, kan saya lengkap nih, balance lah ya sebagai peneliti supaya pemirsa itu, pendengar itu bisa mendapatkan informasi yang lengkap. Nah, sayangnya kan banyak di antara kita yang terutama politisi itu yang namanya selective forgetting, selective remembering. Picky dia. Ngambil data yang sesuai dengan kepentingan. Kalau kita mah sampaikan aja angkanya seperti ini, bahwa Pak Jokowi masih banyak pencintanya, iya. Tetapi kalau dibandingkan ketika dia masih berkuasa, penurunannya cukup besar. Itu wajar atau tidak? Ini stupid question sih, tapi saya harus dapat dari ahlinya ya. Itu wajar atau tidak? Cukup untuk seorang mantan pimpinan. Cukup besar ya penurunannya ya. Enggak, penurunan itu wajar atau tidak? Mungkin istilah wajar tidak wajar agak kurang pas. Yang tepat mungkin penurunan itu jarang terjadi buat presiden yang baru menyelesaikan jabatannya kurang lebih sekitar 8 bulan yang lalu. 8 atau 9 bulan yang lalu. Oh, survei setelah 8 bulan beliau tidak menjabat? Surveinya beberapa, ya sekitar itu. Biasanya penurunan itu terjadi setelah berapa tahun, Mas? Tergantung ya. Kalau misalnya Pak SBY tingkat kedisukaannya masih cukup tinggi. Karena memang tidak ada isu-isu negatif kan. Tidak. Awal-awal sempat ya dulu soal Hambalang. Tapi setelah itu kan mungkin karena Pak SBY juga tidak terlalu terlibat dalam urusan politik praktis setelah nggak jadi presiden kan. Nah, tetapi ada juga mantan presiden yang tingkat kedisukaannya jauh di bawah Pak Jokowi. Saya nggak enak juga nyebutnya. Dan ada lebih buruk lagi. Jadi presiden tuh ya? Mantan presiden. Tapi saya tahu kayaknya. Saya tahu. Saya nggak enak nyebutnya. Poin saya adalah tingkat kedisukaan terhadap Pak Jokowi ini bukan yang terburuk. Tapi juga ada beberapa presiden yang tingkat kedisukaannya di atas Pak Jokowi sekarang ini. Soeharto di atas tingkat kedisukaannya terhadap Pak Jokowi di lebih atas. tinggi. Lebih tinggi. Pak SBY. Mungkin karena mereka mantan ini begitu selesai menjabat ya, udah fully selesai retired, iya. Pak SBY melukis, mungkin buat lagu, bikin grup konser, bikin grup voli. Mungkin Pak Jokowi diusulkan juga melakukan hal yang sama. Kebetulan yang lebih rendah tadi tingkat kedisukaannya itu juga masih terlibat urusan politik. Makin saya nggak mau nyebut. Berarti confirm dong ya. Berarti
Sebaiknya presiden yang udah selesai menjabat. Sudah, ini selesai bagus. saja. Ini pertanyaan bagus. Jadi kita juga punya pertanyaan buat mantan-mantan presiden, sebaiknya apa yang dilakukan? Menurut pemilih sebagian besar mereka berharap mantan presiden jadi negarawan, menarik diri dari politik praktis. Bukan spesifik 1-2 nama mantan presiden ya, kita sebutnya umum ya. Buat mantan-mantan presiden sebaiknya apa? Jadi Seperti kayak Pak JK gitu kali ya. Pak JK to some extent masih aktif loh. Meskipun nggak punya partai. Iya. Maksud saya bukan nggak punya partai, tidak aktif di Partai Golkar, tetapi masih cukup aktif. Tapi coba lihat Pak SBY. Itu kan seperti menikmati masa tua. Dan itu mungkin resonate ya dengan apa yang diinginkan oleh warga, bahwa setelah menjadi presiden itu madep Pandito Ratu. Ya, jadi seperti menarik diri dari urusan day to day politik. Kemarin Pak SBY meluncurkan ini kan, lingkungan ya, maksudnya kepedulian terhadap lingkungan. Ingat ya? Iya betul. Iya kan? Itu buat komen dari anak saya terutama itu responnya positif loh. Benar. Anak muda kan? Anak muda memang isu terhadap climate change itu, environment kuat sekali. Terus dia bilang, nah ini nih harusnya yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita ketika udah nggak menjabat. Iya kan, sama kan sama teman saya gitu. Berarti survei saya benar. Memang begitu. Jadi umumnya kalau sudah pernah menjadi presiden, itu kan artinya sudah pernah menjadi top position, pernah menjadi orang nomor 1 di republik ini. Dan setelah itu ya menjadi negarawan, dia melampaui politik praktis. Mau ngapain lagi gitu ya? Jadi dia bicara itu dalam konteks sebagai negarawan, ya, sebagai bicara hal-hal yang lebih besar, bukan soal memenangkan pemilu lagi, tetapi apa yang mau diwariskan buat generasi mendatang. Environment, climate change itu kan isu besar. Anti korupsi itu isu besar. Nanti bagian-bagian ini kita potong, kita kirim ke Solo ya. Oke, Mas, kita geser dikit. Kan kita ingin melakukan perbaikan dalam hal pemilu ya, Nis ya. Kemarin bukan cuma pemilu sih, Mas. Ya, pemilu dari semua lah politik. Semua deh. Kayak dari 2019 tuh kayak capek banget gitu. Tiba-tiba ada informasi dari Medan Merdeka terkait dengan putusan MK yang terbaru. Medan Merdeka yang mana? Yang sini? Yang Merdeka yang sebelah sini gitu. Memang MK ini semenjak ganti presiden kok putusannya kelihatan lebih progresif ya? Iya betul. Ya. Betul. Entah mungkin ada beban masa lalu gitu, kita nggak tahu. Nah, bagaimana Prof melihat? Kayak mau menebus dosa gitu ya? Sejak putusan nomor 90. Iya itu kesan itu muncul. Kesan itu muncul kan. Nah, ketika pemilu dibedakan antara pemilu nasional dan pemilu lokal di daerah, DPRD, pilkada jadi satu sendiri, legislatif dan pilpres jadi satu sendiri. Dan itu responnya udah luar biasa banyak, ada yang menolak, dan anehnya belum ada partai yang mendukung secara terang-terangan. Iya, memang putusan MK terakhir itu buat sebagian besar aktivis itu sangat progresif ya, karena satu terkait dengan pemisahan pemilu nasional dengan pemilu lokal itu banyak manfaatnya. Pertama adalah isu lokal yang selama ini tertimbun ketika dibarengkan pemilunya dengan pemilu nasional, itu kalau dipisahkan pemilunya antara lokal dan nasional, itu isu lokalnya jadi hidup lagi, jadi tumbuh lagi. Selama ini kan menjadi subset dari isu nasional. Itu satu ya. Yang kedua, ketika pemilu lokal dan pemilu nasional dipisahkan, jadi pemilihan kepala daerah dibarengkan dengan pemilihan DPRD, itu tidak dalam satu waktu, karena ada kurang lebih 2 sampai 2,5 tahun ya setelah Pilpres dan Pileg nasional. Ya, iya, itu akan membuat election fatigue itu bisa diredusir. Jadi kalau sekarang kan kita masih capek Pileg dan Pilpres, tiba-tiba ada pilkada serentak, kasus 2024 kemarin. Sehingga partisipasi di pilkada drop jauh sekali ya, dibanding Pileg dan Pilpres 2024 yang lalu. Itu keuntungan yang kedua. Keuntungan yang ketiga,
ketika pilkada dilakukan di tahun yang sama dengan pilpres dan pileg dan hanya jeda beberapa bulan setelah pilpres, itu akibatnya adalah penentuan calon kepala daerah itu ditentukan oleh politik di tingkat nasional. Kasus kemarin 2024 itu proses pendaftaran kepala daerah itu sebelum presiden baru dilantik, sebelum penetapan anggota kabinet. Padahal barrier to entry, jadi syarat atau ambang batas pencalon kepala daerah itu diturunkan oleh MK itu menjadi antara 6,5% sampai sekian persen. Sebelumnya 20 sampai 25%. Harapan MK adalah dengan penurunan barrier to entry, partai-partai didorong untuk mencalonkan kadernya sendiri. Tapi apa yang terjadi kemarin? Karena banyak partai yang berharap untuk mendapatkan jatah di kabinet lebih banyak, mereka mengorbankan kadernya sendiri. Mereka justru memilih mendukung kader dari partai lain, terutama kader dari partai yang menang dalam pilpres. Nah, kalau itu dipisah antara 2 sampai 2,5 tahun setelah pilpres dan pileg nasional, diulang dulu Mas. Berharap jatah lebih di kabinet dengan tidak mencalonkan kadernya sendiri. Padahal kadernya kejadian di mana-mana itu. Transaksional banget. Contohnya Ridwan Kamil. Jatuhnya banyak, termasuk Erin di Banten, di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, di Lampung, di mana-mana. Makanya tingkat kan saya hitung dan saya udah tulis itu di ICS, rata-rata jumlah kontestan pilkada 2024 itu tidak naik, stagnan. Padahal kita pernah punya rata-rata peserta pilkada itu 6 sampai 8 per wilayah. Terakhir tinggal 2,8. Jadi pilihannya makin terbatas, bahkan makin banyak calon tunggal. Nah, ini kan jadi masalah nih. Karena pemilu kadanya dilakukan berdekatan dengan pilpres. Nah, ketika itu diundur 2 sampai 2,5 tahun, penetapan calon kepala daerah itu tidak tergantung hasil pilpres. Nah, itu keuntungannya kan. Jadi pemilih punya calon yang lebih beragam. Nah, itu keuntungannya. Tapi lagi-lagi namanya putusan politik tentu tidak lepas dari kontroversi. Ya. Soal timing saya kira sebagian besar setuju ya, tetapi soal memindahkan rezim kan begini nih. Di Undang-Undang Dasar itu kan pemilu DPRD itu bagian dari pemilu legislatif. Mereka masuk rezim pemilu. Ya kan? Yaitu pilpres, kemudian pileg, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Oke. Nah, sementara pilkada itu ada di pasal lain, tidak bergabung dengan ini dua pasal yang terpisah nih. Nah, ketika DPRD provinsi dan kabupaten kota itu dipindahkan menjadi bagian dari pemilu lokal bersama dengan pilkada, sebagian politisi menganggap itu bukan kewenangan MK. Karena itu membutuhkan amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang notabene kewenangan MPR. Iya. Nah, ada sebagian yang mengusulkan perlu amandemen, nggak cukup dengan judicial review MK. Saya tuh nyebut MPR sebagai lembaga yang ancient gitu. kayak jarang tersentuh, kayak God and Goddess gitu isinya. Yunani. Jadi kemungkinan akan ada amandemen. Nah, memang isu itu liar ya, muncul di belakang layar. Ya, ada aspirasi dari sebagian politisi yang masih kurang menerima hasil putusan MK. Satu, dengan mempercepat revisi Undang-Undang MK. Dan terus terang ini kabar buruk, karena di antara lembaga yang masih bisa kita percaya MK. Dan MK yang sekarang ya Mas ya. Dan terutama tadi ya setelah 90. Setelah putusan nomor 90 kan ada banyak putusan progresif ya, presidential threshold pasal pencemaran, dia macam-macam. Nah, ini ada yang coba ngutak-atik itu. Yang kedua adalah ada selentingan untuk mengusung amandemen. Cuma jadi masalah kalau amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu dilakukan dalam posisi di mana elit politik mengalami rekonsolidasi dan masyarakat sipil mengalami dekonsolidasi, siapa yang menjamin amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu tidak menerobos kemana-mana? Ini seperti bola liar. Jadi kalau pintu itu dibuka,
bukan tidak mungkin muncul aspirasi mengubah Pilpres menjadi pemilu secara tidak langsung seperti zaman Orde Baru dulu melalui MPR. Bukan tidak mungkin ya muncul lagi misalnya MPR berwenang untuk menetapkan GBHN. Jadi ini bisa menjadi bola liar. Pusing Kalau misal, nah jadi lagi-lagi saya itu tidak dalam posisi kita buka keran itu dalam kondisi seperti sekarang. Lebih baik putusan MK Tapi Mas, itu sorry. diakomodasi saja dalam revisi tadi Mas undang-undang. Burhan berkali-kali ngomong dalam kondisi seperti sekarang. Memang kondisi sekarang itu ada rencana ingin balikin ke zaman dulu lagi? Ingat nggak Forum Purnawirawan TNI? Yes. Ya. Iya. Kembali ke undang-undang Tuntutan pertama selain pemakzulan Gibran yang nomor 1 adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. 45 Nah, asli. kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli itu artinya pemilihan presiden itu melalui MPR. Musyawarah mufakat. Dan kalau kita lihat Pak Prabowo rekam jejaknya itu pro kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi pada titik itu wajar kalau misalnya masyarakat sipil merasa khawatir dengan nasib demokrasi belakangan ini ya. Terakhir Fidem sudah menurunkan rating kita menjadi electoral autokrasi. The Economist Intelligence Unit juga menurunkan rating demokrasi kita. Jadi demokrasi kita sedang gloomy karena elit makin kuat, publik makin lemah ya. Nah, di situ kita berharap pada niat baik elit. Ada Mas niat baik itu. Karena ada Dalam yang bilang- politik niat baik ada saja yang tidak bilang cukup. gini, kalau kita percaya sama politisi itu sama aja kita merencanakan sakit hati. Loh, Mas Gaib, Sama aja percaya sama cowok red flag. Mas Gaib udah menjawab sendiri pertanyaannya. Jadi itu yang membuat saya terus terang hati-hati ya untuk menanggapi isu amandemen. Jadi saya khawatir justru malah jadi kotak Pandora. Keluar semua aspirasi yang illiberal dan kemudian menjadi pintu masuk buat proses-proses yang tidak kita harapkan ke depan. Jadi lebih baik tidak usah dibuka pintu itu. Jadi silahkan diperdebatkan melalui proses legislasi di DPR maupun pemerintah, ya, putusan MK ini. Tetapi substansinya tidak berubah, cuma gimana caranya yang sifatnya win-win itu bisa kan tadi kan misalnya soal pemilu lokal, pemilu nasional dipisah, harusnya kan partai-partai senang. Iya. Kan mereka bisa mencalonkan kadernya sendiri ya. Iya. Iya kan? Iya. Ya, harusnya kan misalnya kita cari yang titik temu yang membuat partai-partai happy, gitu kan? Nggak ada lagi kasus PKS dan Anies ya. Ya itu contohnya. Contoh yang real itu. Kan repot. Bandung, Jakarta Ada itu. calon kepala daerah yang populer, tetapi karena terjadi kartelisasi politik di tingkat elit, calon kepala daerah itu nggak dapat kendaraan, gitu loh. Iya. Yang rugi pemilih nggak punya saluran di pemilu. Nah ini kan akhirnya partainya juga happy, ya, pemilihnya happy, ya, bahwa memang ada debat ketatanegaraan yang tidak tuntas dalam pengertian, wah ini MK terlalu semena-mena. Oke, poin itu harusnya ditangkap oleh MK gitu ya. Tetapi setidaknya yang sudah diputuskan itu sesuai dengan keputusan kita bersama, keputusan MK final and binding ya diterima gitu. Jangan membuka pintu lain yang justru akan melahirkan hasil yang tak terduga. Mas Burhan, ini kan politik Indonesia itu 2 tahun ini tuh kayak gaduh, berantakan, gaduh, nggak jelas mau kemana. Satu sisi nggak ada yang check and balances ke kebijakan dari pemerintah, tapi dibiarkan gaduh di media, di sosmed. Apa sih yang harus dihentikan pertama, Mas? Supaya Gini, kalau balik saya on track gitu. Kalau saya ya, itu demokrasi memang sinonimnya gaduh. Ini justru kalau adem ayem itu bukan demokrasi. Jadi buat saya kegaduhan itu konsekuensi karena kita memilih demokrasi. Dan itu artinya di tengah regresi demokrasi kita masih berbangga bahwa demokrasi kita masih ramai, masih banyak aspirasi yang muncul meskipun tidak secara formal di DPR, tapi muncul di medsos, tapi paling tidak direpresi, tapi masih didengar di beberapa hal gitu. Jadi menurut saya kita harus membiasakan diri untuk
mendengar kegaduhan itu. Nah, yang paling penting adalah kegaduhan itu harus berkualitas kan begitu. Jadi tidak noise tapi voice. Caranya adalah kegaduhan itu harus ada salurannya di jalur-jalur formal. Jadi makanya saya dari tadi mengkritik soal mekanisme tata kelola pemerintahan dan keparlemenan yang menurut saya belakangan ini bermasalah gitu. Sehingga aspirasi masyarakat itu tidak ditangkap dari awal. Baru muncul meledak setelah proses legislasi selesai. Artinya tata kelola DPR dan pemerintah yang harus diperbaiki supaya aspirasi itu bisa direkrut sebelum meledak secara sembarangan. Jadi itu yang harus diperbaiki. Jadi kegaduhannya itu jadi lebih berkualitas. Ya. Kalau sekarang kan nggak berkualitas karena DPR ngomong apa, pemerintah apa, netizen ngomong apa, jadi nggak connect. Ya. Connect-nya setelah rame, setelah trending, setelah viral. Harusnya kan difasilitasi itu sebelum meledak sehingga proses legislasi itu bisa berjalan secara baik. Oke, Des, cukup terang ya? Terang ya? Oke. Bikin terang. Jangan-jangan malah tambah gelap. Nggak sesuai dengan nama acaranya. Bikin gelap. Prof. Burhan, terima kasih banyak waktunya. Oke, makasih banyak. Cukup Makasih. mencerahkan. Siap. Des, gantian. Pusing. Jangan-jangan setelah kita bincang-bincang, Anissa ini minum obat sakit kepala. Saya tuh kan orangnya overthinkingan ya Mas ya. Kayak tadi aja lewat di Jalan Menteng tiba-tiba kepikiran soal one man one vote gitu. Oh well, kita berharap kegaduhan yang terjadi bukan noise, tapi voice, dan demokrasi kita tetap berjalan dengan baik. Dan kita lebih banyak ngomongin ide daripada ngomongin orang. Itu Di warung kopi ngomongin orang. Iya udah. capek ya. Capek. Lebih baik ngomongin ide. Oke. Kita jumpa lagi di Bikin Terang pekan depan. Thank you Pak Bye-bye. Burhan. Makasih, Anissa. Thank you. Thank you, Mas. Thank you. Iya nih.